bisa dibilang oke lah ya. Tapi Hanzo ketemu dengan Suyo, aku masih pegang Suyo. Ditabrak dengan Blade Sox yang di hold, stun. Ditembak Granger langsung hilang. Ada Gatot Kaca bisa pegangin bayangannya. Akhirnya ada sosok frontliner lah ya. Nah, ya ini dia Gatot. Oke. Tapi ya berarti ini Kaleanya akan ada di tangan dari Ryota. Ya benar. Iya, ya. Ryota kali ya. Kita belum ngeliat nih referensi Ryota main Kalea EXP seperti apa ya. Iya. Kecuali ada sedikit plot twist ya. Chip EXP. Waduh. Kan Wywalk gak usah jalan. Iya sih benar. Wywalk gak usah jalan sekarang. Bisa jadi. Siapa tahu. Siapa tahu. Tapi juga kita belum ngeliat Ryota dengan chipnya. Gak pernah Gak sih. pernah Gak makanya. pernah. Kalea juga belum. Belum. Baru nih berarti ya. Iya. Oke, Irithel Ben. Goldline-nya ya. Match up untuk Granger-nya. Sementara untuk Onyx. Band keempat mereka ke arah mid-nya dulu nggak sih? Ini Valen mungkin bisa di-ban. Yap, Valen. Karena Parsha bisa dicari ya. Parsha, Vexana, itu tugasnya Hanzo nanti. Yap. Wow, tapi ini Fandom War. Gila juga nih. Jauh banget 237 banding 47. Ya, ini Buset deh. 276 sekarang. Ayo cheer for your team teman-teman tuh ya. Banjir kalau 300. komen tuh, Onyx sama TLID tuh coba. Buset coba. perbandingannya boleh juga tuh. 2000 gak? Sampai 2000 kan? Bisa jadi. I am not the only Naik one terus ya. bound by Oke. this chain. Moveo sebenarnya masih jadi pilihan tapi nggak yang di-ban di 3 awal gitu 3 ya. awal ya. Ya masih bisa dilepas lah. Cuman memang repot ya. Lawan Covius di setup terlalu pertama itu berat banget. Ya. Infernal Person dapat shield terus-terusan nge-regen dia. Dan damage-nya berasa. Time and tide Matrix waits for ya. no man. Team is No their right. girl. Dan Glue kah? Glue? Bisa dulu badan. Atau sebenarnya juga ada potensi Cici sih buat cari-cari ke belakang. Cici Aran. Iya, ke Siap. belakang ya kan dia. Oh Bisa. sebentar. Ini bisa Gatot Kaca Aran. Bisa. Main Chow Lagi. lagi. Tadi sih agak patah kaki ya kita Agak lihat patah Chow tadi. di game kedua ya. Tapi masih bisa Chow kalau mau. Oke. Atau Jowhead. Oh iya punya Widi ya Jowhead Iya. ya. Tapi partnernya nih gak ada. Biasanya Jowhead Hilda kan mereka Ya. bawain badaknya. Your team is there. Tapi kalau asumsinya Gatotnya di ROM, tetap di flex ya. Iya. Dengan Valen ambil sekarang. Ini dia Valen akan punya pilihan ya. Sama seperti Sans tadi. Tsunami Slam bisa diambil. Shortcut juga bisa diambil. Oke. Dan juga 2 yang akan langsung diambil dari Onyx. Mid-nya mau Selena kah? Wow. Atau Cecil lagi? Oke, Cecil lagi. Main safe aja di belakang. Dan butuh badan banget di sini sekarang buat Onyx juga ya. Karena mereka sudah ngebuka nih. Dari chipnya terbuka, Kalea juga gak terlalu tipis. Minimal ini matchnya bisa jaga diri sendiri. Moskov dan Parsha. Wow. Mobilitas. Oke. Moskow Farsa. Dan last pick yang akan menentukan juga kemanakah larinya Gatot Kaca ini. Yep. Atau pakai aja hero koda mereka. Hylos. Hylos. Buset. Hylos. Ya mereka suka banget kan dari dulu main Hylos kan. Iya. Hylos ya. Iya buat nge-combo juga tabrakin aja ngasih efek slow. Tempel ya. Kan Iya. sesuai kan kuda kan. Iya kan kuda bikin kamu selamanya kan. Udah dong Om, tadi kan udah dikeluarin lagi jokes itu hewan yang paling setia. Biar ingat. Oke. Ya udah satu hero terakhir lagi. Udah mulai emosi teman saya ya. Saya sudah cukup menahan di sini ya. Sebentar di sana lagi nih. saya terbalikin nih sebenarnya. Jangan dong. Tapi Matilda. Matilda. Wey. Penerbang nih ya, Matilda Airlines yang akan dikombinasikan bersama dengan Suyo. Oke. Aku pikir bakal ada Carmilla juga, cuman ternyata enggak ya. Iya. Tapi Matilda ya, berarti continuous team fight yang dicari oleh TLID. Seberapa lama mereka bisa continuous kalau sampai ada yang ke pick off langsung. Ya dan Aran tahu Pak betul ya Pak dari Gatot Kaca sebagai salah satu counter juga untuk Chip. Rasa ini hero aneh katanya. Iya kan? Buka shortcut AOG langsung. Iya. Yap, itu dia. Berarti game yang ketiga akan segera kita mulai dan siapa lagi akan mendapatkan poin terakhir untuk match mereka di minggu yang keempat karena ada posisi yang sangat tidak baik buat siapapun yang mendapatkan kekalahan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja Bella Rena mana Suaraja. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, untuk sekarang tidak ada gameplay dari
Siapa itu tadi yang teriak itu sendirian? Coba itu? kita pantau yang mana tadi ya. Agak kaget tuh kita Saya tuh. takut ada eksorsis di sini. Takut saya di sini. Agak kaget. Sama. Masuk loh ke sini. Ke dalam. Tapi untuk tanpa adanya gameplay funny nih ya, cukup berbeda harusnya. Tapi masalahnya juga nggak kalah agresif nih Om, Wah, dengan rotasi buset. cepat dengan adanya chip. Iya, chip yang bisa dimanapun juga, terus juga Sans yang bisa dapetin comfortnya dia ya di sini. Oke. Wings by Wings yang sering ngeprovok lawan. Masih awal udah winyok tadi. Wih, terus Widi bonyok tadi. udah lalu. Yap, ini dia emblem. Kita sama kok. Tapi ya secara emblemnya emblem tank ini untuk Kalea juga ya berarti. Ryota akan memainkan hero baru lagi nih, tambahan untuk pool hero Ryota. Ada referensi lagi ya. Ya. Tapi udah mulai kerasa pastinya segi poke damage. Dan kalau bicara lagi tentang adanya kiting power, ini tim Liquid ID punya kekuatan tersendiri Om. Oke, kiting yes, tapi kalau pick up-nya mereka harus bisa nahan juga nih. Yep. Tapi tugas dari Onyx kalau sampai narik satu, mereka juga harus bisa siap untuk bisa mengeliminasi. Karena kalau enggak, Guiding Wind siap untuk menjemput pemain-pemain dari TLID. Oke, dan kembali lagi ya untuk bagaimana poke damage akan kembali disumbangkan oleh Widi, berada di paling depan juga. Sama-sama clear cepat, tapi Fabian cukup agresif. Waduh, sakit banget loh. Connect tadi. Tapi antara Sans dan juga Kiboy, mereka seperti itu udah tidak bisa berlama-lama lagi di area mid. Iya, ini udah mulai harus mengurungkan Mudik. niat dulu ya. Untuk berada di tengah terlalu lama, recall harus dilakukan. Karena bentar lagi juga bakal ada turtle. HP ini udah pasti akan menjadi sebuah hal yang dibutuhkan untuk bisa siap di dalam sebuah tim fight. Ya, dan rata-rata pasti ya, yang punya Suyo yang akan start lebih dahulu, Yep. punya regen dari damage-nya Suyo. Aran lihat. Wah, Waduh, Aran ngezoning sampai situ. Oke. Tapi Kairi sepertinya masih berusaha untuk bisa mendapatkan dan Thunder of Guardian. Walaupun tidak korek karena siapa, namun sekarang coba lihat pertempuran yang terjadi dalam area ribut dan Kiboy, berdekat Kiboy. dengan Turtle. Tapi Kiboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Kairi sendirian. Kairi dikejar. Masih ada pergerakan di mana tadi Fabian. 1v1 situation dan Kairi harus bertanggung jawab. Para berbeda. Ada Kyo yang harus menghilang pula. Itu tadi keangkat dengan adanya tsunami slam curian ya dari YHCL dan akhirnya membuat dari badan aslinya Kairi itu maju juga ke depan. yes. Timernya habis ya. Iya. Jadi harus ikut juga dan terakhir tadi Kairi berusaha untuk mendapatkan orange tapi gagal ternyata. Masih langsung cepat untuk bisa dieliminasi oleh Fabian. 1-1, tapi aku gak nyangka juga nih ya. Kyo tumbang ternyata. Iya. Kyo yang lagi jalan ke tengah. Kena spear. Dipotong. Punggungnya langsung kena itu ya. Bolong tadi. Iya, kena Spear of Destruction juga sebagai eksekutor. Sementara kalau ngeliat dari audience prediction ini masih dipegang sama tim Liquid ID dengan early game yang mereka pegang juga sekarang. Ya. Early game unggul tadi. Aha. Dan shortcut Kiboy kapan atau timing yang tepat untuk dibuka dengan dia juga. Karena so far dengan adanya Matilda ini kayak bisa melindungi lah buat pemain dari TLI ini kalau mau dibuka shortcut juga. Yep. Mereka kan bisa narik mundur kan. Memang ada efek immobilize tapi nanti setelah selesai cepat untuk bisa nge-backup dengan Guiding Wind. Yap. Mendadak ada 3 player sekarang ada di area bawah. Sementara sekarang Kiboy berusaha untuk bisa membantu rekannya Savero. Andai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tinggal panggil 3 lainnya. Iya. Dan wah ini Aran bener-bener ngejagain setiap adanya shortcut atau portal-portal yang ada ya. Yep. Jangan sampai Y-Walk-nya ini nanti muncul, ditungguin juga, dicek-cekin satu-satu. Tapi kalau ngeliat dari power late game nih Om, Onyx kayaknya punya keunggulan yang lebih gak sih? Kalau late game, ya mereka bisa split kan. Mereka punya Savero untuk perjalanan lane yang jauh. Yap. Dan jangan lupa nih, kayak dari Jutsu juga sakit banget Hanekage. Punyanya si Hanzo. Ya minimal mungkin 3 item dulu ya. Ya, attack speed ya biasa ya. Biasanya Trinity. Atau bahkan ada yang nge-skip juga 1 item attack speednya. Bisa transisi lagi, tapi ya Set. Turtle langsung di all in, di commit oleh tim Liquid ID menjadi Udah 2 hit. turtle kedua untuk mereka. Mendadak loh. Feather high strike langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Aran menjadi orang terdepan yang terus ngezoning siapapun loh. Iya. Kuat ya kalau Gatot Kaca ya banyak miskalkulasi. Buset. Jadi digaruk masih ada Avatar of Guardian harusnya. Yang mungkin bisa dia lakukan tapi sekarang masih ditahan ternyata dia tahu kalkulasinya. Wow. Oke. Hampir ya. Gue kena tuh tapi yang sini. Yang di jauh yang belakang ya. Yang belakang, Itu yang belakang. bahaya. Tapi Aran tahu betul kalkulasi seberapa lama dia bisa bertahan Om. Ya pasif dari Gatot Kaca juga yang bisa refill kembali ya. Dan cukup tebal untuk Gatot Kaca, tidak mudah untuk ditumbangkan. Badan sudah punya sekarang TLID. Dan bahkan untuk main sustain, kita bicara dengan Matilda ini akan sangat-sangat sulit untuk langsung instant pick off.
Dan Onyx mereka butuh instant pick off yang gak mereka dapetin. Belum lah. Minimal ini Xavero jadi item dulu. Dan juga hati-hati di sini Yeskiel udah punya IMU terhadap shortcut loh. Itu dia. Ada satu lagi pergerakan yang begitu baik. Mendapatkan Yeskiel. Tapi ternyata tuh kali ini outer tower di bagian bawah sudah duluan dihancurkan. Nah, ini mid-nya dibiarin jalan sendiri ya kayaknya karena Arannya ditugaskan untuk nge-screening player-player dari Onyx Om. Iya. Dan Ryota tadi menggunakan flicker juga nih buat bisa dapetin point kill. Oh, dilihat Dia Kiboy. sendirian langsung dikeroyok. Kiboy mau coba untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Tidak ada yang datang. Gak ada ya, shortcutnya juga kayaknya nggak ready juga nih untuk Kiboy. Dihancurin langsung tadi. Dihancurin ya. Yap. Jadi cooldown sekarang buat shortcut. So corrosion first item. Ini untuk si Kairi udah selesai. Ada 2 corrosion ya, ada 2 attack speed nanti yang masih harus mereka tunggu. Berarti sekitar menit 8-9 mungkin. Baru Onyx akan beraksi kalau mereka mau memberikan maksimal damage. Yap. Dan ini dia distraksi dengan adanya speed push power Om yang telah dilakukan oleh Xavero. Yep. Annoying ya, sangat-sangat mengganggu sekali. Avatar of Guardian. Ini dia waktunya tapi Xavero. Luar biasa. Langsung tabrak depan muka, pindah, mundur ke belakang pakai Abyssal. Iya. Dari Abyssal step-nya dia. Aha. Speed of Destruction juga tadi harus connect. Betul. Dan ya, flickernya masih terjaga sekarang untuk Xavero. Yep. Oke. Tapi turtle-nya nih, objektif lagi ya. Untuk TLID sedang Turtle kah? Yap, sedang diupayakan dan mereka perfect objektif. Iya dan karena kayak ngeliat dari Kiboy ya nggak ada ijo-ijo nih di dalam tubuhnya. Berarti nggak ada juga shortcut yang bisa dibuka kalau misalkan emang mau paksa kontes tadi di area dari Turtle. Iya, dan nyaman sekali nih ya. Kill bisa dijemput. Wah, ini pelan-pelan runtuh semua ini ya. Nah. Oke. Dan sekarang Kairi tidak bisa melakukan banyak hal kecuali clear terhadap wave mina terlebih dahulu di tempat yang lain. Harusnya Xavero bisa mendapatkan satu outer turret. Dilanjutkan atau tidak, kita lihat secara lagi. Sepertinya diurungkan ya untuk melanjutkannya karena udah mulai ada informasi juga inner bottom turretnya udah mulai kecicil. Dan terlihat bagaimana ada 2 pemain dari tim Liquid ID yang langsung juga menghancurkan inner turret di area bottom lane. Habis nih, satu demi satu diambil. Golden Staff buat Kairi, Golden Staff buat Xavero. Oke, ini selesai sebenarnya. Kenapa poin killnya? Poin killnya segini, tapi buset deh. Ini tidak mencerminkan brawl server kita ya. Region mana ini? Yap, itu dia pertempuran terjadi. Aran tertinggal sendirian. Akankah Aran menjadi pilihan yang baik untuk Onyx? Karena sekarang Aran menjadi orang terdepan. Aran sangat sulit untuk dilumpuhkan. Nah itu portal kena Dead Sonata aja. Cepet hancur Rhapsody juga cepet hancurnya ya. Iya. Dan mereka fokus ya tadi ya untuk menghancurkan shortcut-shortcut yang dibuka tadi oleh Kiboy. Jadi ini harus nunggu lagi pemain-pemain dari Onyx. Sedangkan dari TLID mereka akan bisa lebih agresif melihat shortcut yang sudah dipakai. Ada jendela 30 detik untuk dimainkan. Ya ini tenang lagi lane of down. Dan bahkan Wih, memanggil tadi mendadak ada Kyo yang hadir. Sekarang Federasi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang dari Ryota aja tertinggal. Masih sempat untuk bisa mengeluarkan dari Tsunami Slam. Tapi ternyata Ryota tetap meregang nyawa. ya ini Ryota yang menghilang juga akan membuat dari Onyx mereka tidak akan bisa melakukan adanya kontes secara cepat-cepat ya. Kalau misalkan memang dari tim Liquid ID mereka mau langsung secure menuju ke arah dari Lordnya. Tapi masalahnya jangan lupakan Kiboy juga punya shortcut. Tapi tinggal tunggu nih waktu cooldownnya. Karena dari tadi kita ngeliat shortcut yang dibuka. Ini bener-bener langsung hancur. Tutup langsung pintunya. Iya baru buka langsung. Wah udah. Ya, Iya. abis buka gerbang. Tutup, Oke, tutup. Belum ada izin usahanya nih. Tutup. Wah, Wah, tutup gitu. Waduh, kali tutup langsung. Ilegal. Tapi lagi deh objektif yang sudah dipegang oleh TLID. Tadi Turtle mereka dapatin sempurna. Sekarang juga Lord ini sedang disentuh. Dan mereka harus mencari tahu posisi dari Kiboy. Karena yang bahaya shortcut kalau tidak diduga. Nah, ini Kiboynya. Wah, Aran ya. Oke, Aran pasang badan di area terdepan dan Lord tidak bisa didekati oleh pemain namun untuk sekarang coba lihat apa yang terjadi. Hampir saja. Yap, itu shortcut dibiarin aja sih memang. Tadi udah dibuka juga sama Kiboy tapi teman-teman Onyx yang lain mereka cukup ragu-ragu untuk masuk ke dalam area teamfight tersebut karena dalam keadaan yang tertinggal mereka secara itemization juga belum mumpuni untuk meladeni teamfight yang bisa dibawakan sama tim Liquid ID Om. Ya, dan sepertinya masih ada EOG tadi. Ya. Jadi mereka ragu juga ya kalau mereka masuk ke sana. Kalau dibuka dengan Aran, wah akan bisa kekumpul lagi di satu titik. Dan goldnya semua TLID unggul. Iya. Junglernya, gold lanernya, 3 lane yang di-push sekarang. Ini TLID sangat pegang kendali untuk game yang ketiga. Untuk bisa maju pun untuk menabrak main kiting ini. Karena punya Matilda, mereka superior. Wow, bermain kiting itu dia yang jadi sebuah kekuatan juga bagi tim Liquid ID. Dan mereka sangat-sangat bersabar dan sejauh 10 menit pertama ini hanya terjadi 4 poin kill. Region mana ini?
bukan presiden kita biasa. Dua sama. Iya, tapi adaptif berarti ya untuk Adaptif, benar. Iya, untuk bagaimana mereka membawakan temponya juga karena mereka hati-hati banget dan butuh banget kemenangan. Yap, itu dia. Dan sekarang di bagian bawah, mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base turret, tapi sudah hilang dari lotnya Federal Strike. Begitu menyakitkan Suns, balik dulu isi mana. Secara high ground defense sebenarnya juga untuk Onyx mereka bisa mengandalkan ke arah Suns ya. Tinggal gimana targeting yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID juga menuju ke arah Suns di belakang. Ya, ini harus sebenarnya nunggu DHS saja sih buat carry dengan Xavero karena jadinya akan berbarengan. Oke, satu selesai. Trinity untuk Xavero, tinggal kita lihat buat Kairi yang sebentar lagi juga akan selesai. Oke, ada 3 modal attack speed ya bagi Xavero, tapi permasalahannya lagi-lagi nih, oke damage sudah ada, tapi adakah space yang bisa dimanfaatkan oleh Xavero untuk bisa delivering damage, Om? Mungkin harus defense ya. Kayak shortcut pun oke lah, tapi lebih ke defensif aja daripada mereka yang harus buka dengan shortcut dan mereka nabrak di sana, dan itu bisa jadi setup yang dipakai oleh TLID. Ya, dan masalahnya kan kita tahu ya untuk memang dari Moskov ini punya piercing damage untuk tembus ke belakang, tapi kan dia ibaratnya kayak single target gitu masih untuk secara front to back-nya. Dan itu bisa di-kiting juga. Kiting itu dia jadi. Iya. Mungkin garis bawahnya kiting nih, jangan sampai bisa kejadian juga. Kalau mereka tangkep satu ya pastikan harus tumbang di sana. Wah, Aran pula yang digaruk-garuk ya. Bisa ya, karena yang kelihatan dari sini Aran di depan. Iya, dan Aran tugasnya EXP kayak roamer nih. Yap, udah Iya jadi kan? badan aja. Iya, yang di depan yang cari. Ya, ini Gatot Kaca juga kan. Pasifnya semakin dikit jaraknya tebel juga. Dia tebel. Plusnya lagi pasifnya dia ngisi terus. Pokoknya Aran tuh Gatot Kaca maju terus dia sambil ke depan. Otot kawat tulang besi, mau sampai kapan kau terus sakiti? Gitu. Kenapa sih Ula? Otot kau tulang besi, Apa? aku udah di depan malah pergi. Kayak gitu, ada di depan dia pergi. Tapi fleeting time sekarang untuk Ryota juga. Harusnya secara inisiasi powernya akan bisa lebih terasa juga. Tapi balik lagi, dalam keadaan yang under mereka mungkin harusnya lebih reaktif aja, Om. Ya, reaktif. Nunggu-nunggu dulu ya. Dulu objektifnya nih, kalau melihat bagaimana Lord yang sudah terbuka. Harusnya dari Onyx mereka hanya akan mengandalkan Keyboy. Ya sudah punya Winter nih sekarang. Ini pasti shortcut yang bakal dipakai. Iya, tapi kita belum ngeliat sejauh ini shortcut yang efektif ya. Yap. Sejauh ini buka portal langsung tutup. Bahkan bisa dibilang ini salah satu Hanzo yang menurut gue juga mungkin agak sedikit kalem, Om. Kalem ya. Tidak serusuh mungkin beberapa Hanzo yang Iya, memang benar. ada sebelumnya loh. Karena susah, ini Hanzo-nya mau target ke Yehem gak bisa, dia lompat kan. Ya, terus ada juga efek fear-nya. Yep. Dan ini udah kayak balik lagi ke tempo game 1 tadi gak sih? Wey, Spear of Destruction nancep tadi tuh. Oke, ini dia Keyboy. Harusnya ketahuan dicari, ya, harusnya dicari. ketahuan dan benar saja. Keyboy ketahuan, kali ini bisakah Keyboy kabur dan flicker. Guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Fabian di bagian belakang dan juga Aran. Melihat dari kejauhan Arannya, hey menyapa dari jauh, akankah sepatu bisa mendapatkan kalah dari Keyboy. Yap, shortcut tidak dibuka memang. Bisa dipastikan karena ada Aran tadi. Kalau dibuka, AOG dipersiapkan oleh Aran, kelar juga Onyx. Iya, dan masalahnya sekarang Onyx mereka akan kehadiran Lord yang tidak diundang di bottom lane dengan 4 pemain saja. Yap. Mari kita lihat akan seperti apa lagi setup-nya karena Lord sudah dari bagian bawah. Kairi baru saja recall. Namun sekarang dengan Hanzo yang dia miliki bersiap untuk bisa mengajukan. Namun sekarang Ryota malah langsung selesai. Langsung menghilang YSG-nya pun dan menghilang semuanya dan game menjadi milik dari tim Liquid ID. Wow, dan ternyata sang Raja Langit harus tunduk di hadapan sang kuda. 2-1 menjadi asa mereka untuk keluar dari zona merah. Juara season lalu yang bertahan sekarang di #8. Dan ini menjadi sebuah awal mereka untuk bangkit kembali. Menarik turun Onyx dari klasemen. Wah, TLID membangkitkan asa untuk naik ke atas. Meskipun perlahan, tapi